Pak, Bapak mau gak ngasih ibu cucu dari Bapak sama Dela? Maksudnya Del, bapak sama kamu gitu? Iya Pak, Dela capek denger ocehan ibu Pak. Ya gak bisa Del. Ayo Pak, Dela jamin Bapak pasti puas. Dela kan masih muda, beda sama ibu Pak. Iya sih. Yaudah ayo Pak, gak usah ragu buat nyenengin Mas Arga juga Pak. Ya udah ayo Del, kita ame-ame. Mas, nanti kamu gak lembur kan? Aku gak mau tidur sendirian lagi Mas, aku takut. Apaan sih kamu lebay banget? Suami kamu tuh kerja, ya belum tentu lah pulangnya jam berapa. Iya Del, aku nanti pulang sore kok. Aku gak ambil lembur. Loh, kenapa Arga? Gak apa-apa lembur aja. Lagi juga Del gak sendirian kok di rumah. Ada ibu sama bapak. Ya beda dong Pak, perannya juga beda. Gak apa-apa, hari ini aku gak ngambil lembur dulu. Mungkin Dela mau ditemenin aku kali Pak, Bu. Heh Dela, belajar buat mandiri deh, jangan ngebebanin suami kamu. Bu, udah Bu, aku gak ngerasa dibebanin Bu. Emang tugas aku harus selalu ada buat Dela Bu. Udah Mas, gak apa-apa kalau emang kamu mau lembur juga. Ya udah, lagi juga aku belum berangkat kok. Gimana nanti aja ya? Nanti kamu kabarin aku ya Mas. Iya Del, nanti aku telepon kamu ya. Iya Mas. Ya udah, Bu, Pak, aku berangkat dulu ya. Dela, kamu tuh belum hamil juga ya? Iya belum Bu, doain aja ya Bu. Gimana sih, kalian udah nikah 5 tahun tapi nggak hamil-hamil juga? Capek ibu nungguinnya, ini bisa juga dibilang aib loh. Bu, emang belum rezekinya. Anak kita dikasih keturunan kali Bu. Sabar aja dulu. Ini mah emang perempuannya aja yang bermasalah. Hah? Apa maksudnya Ibu? Iya, kamu mandul kan? Astagfirullah Ibu. Udah ya Dela, gak usah dipikirin omongan ibu. Ibu begitu karena omongannya tetangganya yang selalu nanya kamu kenapa belum hamil-hamil juga. Bapak coba bilangin ibu dulu ya. Kamu lanjut aja dulu makannya. Bu, kalau belanja juga sore terus ya? Iya Bu, karena kalau sore kan sayurannya pada baru datang, jadi masih pada segar Bu. Hehehe, iya bener banget Bu. Oh iya, ngomong-ngomong menantu ibu udah hamil? Belum Bu. Loh kan nikahnya udah lama banget ya Bu? Ada 10 tahun Bu. Aduh, belum ada dong Bu, baru 5 tahun. Iya Bu, itu udah termasuk lama banget loh. Kok belum hamil juga ya? Udah coba periksa Bu, takut ada masalah di anak ibu atau menantu ibu. Anak saya mah nggak mungkin Bu, saya jaga pola makannya dari kecil. Ya berarti dari menantu ibu. Ah, itu mah emang belum dikasih aja Bu. Gak usah terlalu dibesar-besarin. Lagi juga anak ibu sama menantu ibu lagi usaha, gak diam aja. Iya Bu, mereka juga lagi usaha kok. Jangan terlalu dipaksa Bu, takutnya menantu ibu stres. Itu salah satu faktornya loh. Udah Bu, saya mau pulang dulu. Udah Bu, jangan terlalu dipikirin ya. Iya Bu, makasih banyak ya. Emang dasar menantu gak tau diuntung ya kamu. Dasar kamu aib di keluarga ini. Kalau dari awal ibu tahu kamu mandul, ibu gak akan ngerestuin kamu sama Arga. Ibu, ya ampun, jangan emosi kayak gini Bu. Nanti ibu sakit, sabar Bu. 5 tahun Dela, 5 tahun. Ibu kurang sabar apa lagi? Dela sama Mas Arga juga lagi usaha kok Bu. Dela sama Mas Arga juga nggak diam aja Bu. Apa usaha kalian? Selama ini ibu lihat kamu diem aja kok. Banyak usaha yang lagi kami lakukan kok Bu. Ibu gak mau tahu ya, kalau sampai akhir tahun ini kamu belum hamil juga, mending kamu cerai aja sama Arga, biar Arga cari perempuan lain yang bisa kasih keturunan. Astagfirullah Ibu nggak boleh ngomong begitu Bu. Ibu udah nyakitin aku secara nggak langsung Bu. Ya secara langsung lah, biar kamu tuh tahu diri kalau kamu tuh mandul. Nangis aja terus nangis. Seharusnya yang sedih itu ibu, bukan kamu. Dasar menantu gak diuntung. Del, kamu kenapa nangis? Besok kita cek kesehatan kita ke dokter ya Mas. Ibu ngomong apa lagi sih sama Dela? Apa ibu gak kasihan ya sama Dela? Ini semua bukan salah Dela loh. Pak, Bu, tadi kita sudah melakukan pengecekan kesehatan antara ibu dan bapaknya. Tapi untuk hasilnya baru bisa kelihatan di beberapa hari lagi ya Pak, Bu. Iya Dok, gak apa-apa. Dok, mungkin ada saran yang gampang supaya istri saya biar cepet hamil Dok. Apa ya Pak? Paling ini aja sih, jangan stres buat istrinya Pak. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya Pak menikah? Kami udah mau 5 tahun Dok, mau jalan 6 tahun ini. Ada tuntutan nggak Pak dari ibunya Bapak atau ibu dari istrinya?
Ada sih dok, dari ibu saya. Dia emang udah pengen banget punya cucu. Iya dok, saya bilang kenapa gak ibu aja yang hamil, malah saya yang dimarahin. Hahaha, lagi ibu bilang begitu. Bapak harus bisa bilangnya sama ibunya buat jangan terlalu menuntut istri bapak hamil. Karena kalau belum hamil banyak faktornya bu. Salah satu faktor yang kuat adalah ya karena belum dikasih aja sama yang di atas. Iya dok, nanti saya bilang sama ibu saya untuk jangan lagi menuntut istri saya. Harusnya dari awal pak bilang begitu. Jadi istrinya belum ngisi karena kepikiran omongan ibunya bapak. Iya dok, makasih sarannya ya. Iya pak, sama-sama. Kalau begitu saya dan istri saya pamit pergi dulu ya dok. Silahkan pak. Gimana kalian? Jadi periksa. Jadi bu, Terus gimana hasilnya? Masih harus nunggu beberapa hari lagi bu. Duh, kenapa sih lama banget? Kenapa harus nunggu-nunggu lagi sih? ibu. Ya gak tahu bu, emang ketentuannya begitu. Kita kan gak bisa buru-buruin bu. Emang bener gue masalah pilih menantu. Gak usah didengerin apa kata ibu ya Dela. Del, jangan dipikirin. Ingat kata dokter, kamu gak boleh stres. Kamu harus bisa bilangin ibu kamu juga mas, bukan malah selalu nenangin aku terus. Aku mah gak bisa apa-apa mas. Aku punya kuping yang selalu dengar omongan yang keluar dari mulut ibu kamu. Udah, kalian gak usah berantem kayak gitu. Ibu biar bapak yang bilangin. Mas, kamu gak ada rencana buat pindah rumah aja mas? Bener loh, aku ini stres sama omongan ibu kamu. Aku capek mas, setiap hari aku harus mendengar ucapan ibumu yang menyakitiku mas. Iya, sabar ya Dela. Kamu tahu sendiri aku ini anak tunggal. Jadi kalau apa-apa aku harus izin sama ibu. Kamu ini udah menikah mas, kamu gak butuh izin ibu akan hal itu mas. Nanti kita cari waktu buat lihat-lihat rumah ya. Aku pengen cepet ya mas, cepet. Benar kata orang-orang, kalau di satu rumah itu gak bisa ada dua ratu. Aduh, kenapa aku yang deg-degan gini ya? Kalau ternyata aku yang gak bisa hamil, gimana ya? Aku harus bilang apa sama Mas Arga? Masa aku harus mengiyakan omongan ibu mertuaku? Kalau ternyata aku yang gak bisa hamil, Mas Arga boleh cari perempuan lain. Enggak, aku sama Mas Arga harus sehat. Kita berdua gak boleh kenapa-napa. Pagi bu, maaf ya bu nunggu lama. Tadi masih ada pasien, Oh iya, gak apa-apa bu, santai aja. Hehehe. Gimana bu, udah gak stres? Udah mulai rileks? Selama masih tinggal sama orang tua, berarti masih stres gak sih bu? I see bu, yang sabar ya bu. Oh iya, suaminya gak ikut bu? Ada kerjaan yang gak bisa ditinggal bu. Agak berat saya menyampaikannya bu. Hah? Kenapa dok? Saya sama suami saya gak apa-apa kan dok? Ibu yang gak kenapa-napa, ibu sehat walafiat. Bahkan saya lihat ibu juga lagi subur-suburnya. Lalu suami saya dok? Iya bu, suami ibu yang bermasalah. Suami ibu didiagnosa tidak bisa memiliki anak bu. Ini sudah terlihat dari dia masih kecil. Jadi kalaupun nanti amit-amit ibu dan bapak bercerai, terus bapak menikah lagi, istrinya yang baru tetap nggak bisa punya anak dari bapak bu. Apa gak ada cara lain dok? Sejauh ini selama saya mencari dokter belum ada penanganan khusus untuk pasien mandul bu. Mau nggak mau harus menunggu keajaiban dari Allah. Aduh, gimana ya bilang ke Mas Arganya? Apa aku tutupin aja semuanya? Aku tetap kekeh kalau kita belum dikasih izin sama Allah untuk memiliki anak. Bu Dela, ada yang ingin ditanyakan? Dok, gak ada obat buat itu ya? Mohon maaf, belum ada Bu Dela. Ya udah kalau gitu, saya pamit pulang ya dok. Iya Bu Dela, hati-hati ya. Iya dok. Kamu gak jemput Dela Arga? Kata Dela gak usah pak, dia mau naik taksi aja. Terus udah naik taksi belum Delanya? Kalau belum mah dijemput aja go. Udah pak, udah naik taksi dia. Bentar lagi juga nyampe. Apaan sih, lebay banget gitu aja dikhawatirin. Dia bukan anak kecil lagi, nggak usah sampai segitunya deh. Bu, ibu kenapa sih sama Dela? Kok judes banget? Ngapain perempuan gak bisa ngasih kamu anak dipertahanin? Gak boleh gitu apa bu? Kasian, dia anak perempuan yang jauh dari orang tuanya demi anak kita. Ya salah dia, kenapa gak bisa ngasih ibu cucu? Ibu mah bener-bener ya, omongannya nyakitin banget. Loh, ada apa ini? Kenapa? Gak ada apa-apa Del, kita nunggu kamu. Gimana Del hasilnya? Aduh, aku belum nyusun kata-katanya lagi. Aku harus jawab apa ya? Apa aku jujur aja? Tapi kasihan sama Mas Arga. Enggak. Aku jawab aja kalau kita berdua sehat. Kan bener dia gak bisa ngasih kamu anak. Hasil lab aku sama Arga baik-baik aja, Bu. Pak, kita berdua sehat. Gak ada yang gimana-gimana kok. Serius Del? Iya mas, kita berdua sehat. Alhamdulillah, berarti kita emang belum dikasih izin punya anak sama Allah.
Iya mas, berarti kita lebih berusaha lagi mas. Jangan nyerah, ini semua tinggal nunggu waktu aja. Ibu pergi mulu deh, heran. Udah, biar bapak aja yang nyamperin lagi. Seneng banget tiba-tiba pergi. Hasil labnya beneran nunjukin kalau kita baik-baik aja kan Del? Iya mas, hehehe, aku sama kamu sehat kok. Alhamdulillah, aku tenang banget. Makasih ya Del. Ternyata keputusan aku benar ya. Aku suka lihat Mas Arga setenang ini. Ya udah Del, kita istirahat dulu yuk. Kamu pasti capek ya. Iya mas, yuk. Aku harus apa ya? Pak. Iya Dela, ada apa? Pak, ibu kemana? Ibu lagi arisan ke rumah saudara yang di Bandung Del. Pak, Dela mau jujur pak. Iya, kenapa? Sebenarnya Arga yang gak bisa punya anak pak. Hah? Serius kamu Del? Iya serius pak, Dela gak bohong. Dela masih ngehargain Arga pak. Astagfirullah, maafin omongan ibu selama ini ya Del. Pak, bapak mau gak ngasih ibu cucu dari bapak sama Dela? Maksudnya Del, bapak sama kamu gitu? Iya pak, Dela capek dengan ocehan ibu pak. Ya gak bisa Del. Ayo pak, Dela jamin bapak pasti puas. Dela kan masih muda, beda sama ibu pak. Iya sih. Yaudah ayo pak, gak usah ragu buat nyenengin Mas Arga juga pak. Ya udah ayo Del, kita pakame-ame. Del, kamu sakit? Aku hamil mas. Hah? Beneran Dela? Alhamdulillah. Iya beneran bu. Semalam Dela habis tes pakai tespek bu. Hasilnya garis 2. Dela lagi pengen ibu masakin apa? Gak usah bu, gak apa-apa. Hehehe. Alhamdulillah, sekampung ini harus tahu kalau kamu hamil, Del. Semoga ini gak pernah terbongkar ya. Ayo Arga, antar ibu ke agen. Ibu mau bikin cemilan buat Dela. Ayo bu. Dela, kamu harus makan yang banyak ya Del. Kan sekarang kamu juga ngasih makan 2 orang. Jadi kamu jangan pelit-pelitan sama makanan. Apapun yang ada di meja kamu makan aja. Kamu boleh habisin. Kalau kamu mau jajan, bilang aja sama Arga. Kalau Arga nggak beliin, bilang sama ibu. Bilang sama bapak. Nanti ibu sama bapak yang beliin kamu ya. Arga, denger ya yang tadi ibu bilang. Hehehe, iya bu. Kalau tengah malam istri mau minta jajan juga beliin aja. Jangan dinanti-nanti, langsung mau beliin ya. Iya bu. Yaudah Arga, ayo kita jalan. Pak, nitip Dela sebentar ya. Iya, Arga, tenang aja. Pak, Dela ke kamar dulu ya. Dela gak enak badan banget pak. Mau diantar Del? Gak usah pak, Dela bisa sendiri kok. Mudah-mudahan dengan keputusan yang aku ambil ini bisa ngerubah semuanya jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan ibu bisa berubah jadi lebih baik ke Dela. Sehat-sehat ya nak di perut ibu. Semoga kita cepat bertemu ya nak. Ibu sudah menantikan kamu selama 5 tahun ini. Ibu bakal jaga kamu dengan baik. Terima kasih sudah hadir di perut ibu ya nak. Del, ini ibu buatin sup kacang hijau. Kamu mau kan ya? Pak, sini deh. Udah mulai kelihatan besar ya perut kamu Del. Iya pak, anak kita aktif banget dari kemarin. Nendang-nendang perut aku terus. Bapak boleh pegang Del? Boleh dong, ini kan anak bapak juga. Baik-baik ya nak di perut ibu. Jangan nakal-nakal. Jangan suka nendangin ibu. Kasihan ibunya. Makasih ya pak, berkat bapak Dela bisa punya keturunan. Apa maksud dari percakapan kalian tadi, hah? Arga. Mas aku bisa jelasin. Ada apa ini? Ada apa? Jangan emosi Dela. Tahan, kasihan sama anak kamu. Izinin aku buat jelasin semuanya mas, bu. Ada apa sih Del? Sebenarnya anak yang ada di kandungan ini anaknya bapak bu, bukan Mas Arga. Mas Arga gak bisa punya anak, Mas Arga mandul. Jadi selama ini kamu melakukannya sama bapak, bukan sama Arga. Dela gak tahan bu, selalu ibu hina tiap hari. Tapi kenyataannya anak kita yang mandul bu. Enggak, aku nggak bisa terima ini semua. Pembohong, dasar perempuan racun kamu Dela. Kamu udah ngancurin keluarga ini. Dasar setan kamu. Ibu, bantuin pak, bantuin. Ini ibu pak.
Della yang hamil besar terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Tapi bukan disambut hangat, justru desas-desus cepat menyebar. Para tetangga mulai menjauhi keluarga Della. Ia tak bisa ke pasar tanpa disindir. Bahkan keluarga sendiri pun merasa malu. Della terkucil, dikurung oleh kesalahan yang ia buat demi balas dendam. Perutnya semakin besar, tapi senyum semakin jarang ia tunjukkan. Ngapain kamu pulang ke sini? Kamu nggak tahu ya kalau nama kamu tuh udah jelek di sini. Dasar kamu anak nggak tahu diuntung. Masih mending kamu jadi janda terhormat daripada kamu ngelakuin hal-hal kotor kayak gini. Dulu, udah yo, kamu jangan keluar rumah lagi. Bapak sama ibu malu atas semua kelakuan kamu. Bapak sama ibu gak nyangka kalau kamu bisa melakukan hal sekeji itu. Kok bapak sama ibu ngomongnya gitu? Terus Della harus ke siapa? Della udah gak punya siapa-siapa, Bu. Mas Arga udah menceraikan Della. Kamu tetap di sini sama ibu sama bapak, tapi dengan syarat kamu gak boleh keluar rumah. Kamu gak boleh kemana-mana. Bapak sama ibu malu deh lo. Mau ditaruh di mana muka ibu sama bapak, ha? Selama ini ibu sama bapak bangun citra yang baik di kampung ini. Sampai akhirnya kamu menikah sama Arga. Kamu dibawa ke Jakarta. Ibu sama bapak seneng Della, bangga sama kamu karena kamu dapet calon yang baik. Tapi kenyataannya apa kelakuan kamu di sana? Udah kayak iblis. Bu, dengerin Della dulu. Della selalu dihina sama ibu mertua Della. Della dibilang mandul, Bu. Tapi pas Della periksa sama Mas Arga ke dokter, ternyata Mas Arga yang gak bisa ngasih keturunan. Della sembunyiin itu semua, tapi tetap aja Della yang dihina, Bu. Della dianggap sampah sama ibu mertua Della sendiri. Della harus diem aja. Tapi kamu gak harus ngelakuin itu semua, Del. Bapak sama ibu gak ngerti apa yang Della rasain. Sakit hati Della, Bu. Dicaci maki sama ibu mertua Della sendiri. Biarin aja, Pak, nggak usah dibujuk. Anak atau diuntung. Ya udah, Bu, udah jangan terlalu keras. Siapa tahu emang Della bener melakukan seperti itu sama mertuanya. Bu, tahu gak? Katanya sekarang Pak Wiryo sendirian di rumah. Loh, emang Arganya kemana, Bu? Arganya gak tahu kemana, Bu. Udah gak pernah pulang. Sekarang Pak Wiryo sendirian di rumah. Kasian ya, Bu. Di masa tuanya Pak Wiryo harus hidup sendiri tanpa istri dan anak. Ya begitulah, Bu, resikonya. Kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Walaupun awalnya cuma mau nolongin, tapi tetap aja caranya salah ya, Bu. Bener banget, Bu. Lagi juga kalau istrinya Pak Wiryo masih hidup juga, kita kan nggak tahu, Bu, masih mau sama Pak Wiryo atau enggak. Masalahnya sepele, Bu. Saya nggak kebayang sih kalau ini semua menimpa keluarga saya. Mungkin saya sudah gila, Bu. Iya, Bu, kita semua gak bakal kuat. Yang kuat cuma istrinya Pak Wiryo aja. Dia hebat, bertahan sampai akhir hayatnya, Bu. Kita doain aja ya, Bu. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Iya, Bu, semoga Pak Arga juga cepet pulih, nggak terus-terusan bengong di tanah sendirian. Amin, Bu. Ya udah, Bu, ayo kita pulang. Kasihan ya, Bu, kalau ingat kejadiannya. Kasihan Arganya, gara-gara ulah ibunya dia jadi menderita. Iya, Bu, ini jadi pembelajaran buat kita ya, Bu. Kalau nanti kita punya menantu, jangan kayak begitu. Iya, Bu, ngeri. Resikonya jadi kemana-mana. Kalau nggak salah ibunya Arga sakit juga gara-gara mikirin ini, Bu. Arga, udah yuk Mas pulang. Kasihan ibunya, jangan ditangisin terus. Ibu, maafin Arga, Bu. Sudah, Mas, sudah. Jangan ditangisin terus. Biar ibunya tenang, Mas. Iya, Mas, kasihan ibunya. Yuk, udah, Mas. Saya mau di sini, masih mau nemenin ibu. Saya gak akan ngebiarin ibu sendiri. Ya udah yuk, Bu, kita duluan aja. Biarin Arga masih mau di sini kali. Ayo, Bu.